Jadi cara mengolah lahan untuk sawah ya, untuk menanam padi seperti itu tahapannya. Jadi kita harus pertama harus ada lahan untuk ditanamnya, kemudian kita harus siapkan benih padinya. Jadi kita harus menata sawahnya, harus buat pematang sawah, terus kemudian dibabati, kemudian juga dibuat pematangnya, terus diolah dan dicabut, kemudian ditanam dan dirawat sampai panen. Seperti itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel kita yang insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Sudah lama saya nggak buat video. Kali ini kita sedang persiapan menanam padi ya di sawah. Ini ada traktornya ya, dan ini tanam yang kedua ya teman-teman di musim hujan. Nah kemarin itu padi sertani yang saya tanam itu roboh ya, kena angin kencang, tapi alhamdulillah hasilnya masih bagus teman-teman. Jadi punya tetangga juga banyak yang roboh kena angin. Nah karena banyak cuacanya yang buruk, jadi hasil panennya kurang maksimal. Dan kemarin juga yang kita tanam padinya itu nggak hanya satu jenis, banyak jenis, ada 3 macam ya, ada 4 malah. Jadi padi sertani, padi 42, ada 32, ada serang juga, sama padi ketan juga. Nah untuk tanam yang kedua ini saya seragamkan padi sertani semuanya ya. Alhamdulillah. Ini kemarin juga ada masalah ini pembuatan benihnya, jadi ini nggak sama, jadi banyak masalah, tapi semuanya lancar saja. Oke, pada pagi hari ini proses pengolahan lahan pembajakan dengan menggunakan traktor ya. Jadi kalau seperti ini langkah-langkahnya harus bagaimana, mungkin para petani yang sudah lama, yang sudah tulen dan sudah paham harus bagaimana. Mungkin bagi pemula yang masih belajar ya, kita akan belajar. Nah kita akan tunjukkan tahap-tahapnya. Oke teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon didukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bagikan kebaikan, jangan sampai kebaikan tak pernah tersampaikan. Sebelum lanjut video ini, mohon subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini berkembang. Subscribe itu gratis dan menjadi sedekah jariah. Amin. Nah teman-teman, tentu saja untuk melakukan atau budidaya tanaman padi itu di awal yang pertama ya tentu saja harus kita siapkan tanahnya, lahannya ya. Kemudian kita siapkan benih padinya seperti ini ya. Jadi kita harus membuat bedengan seperti ini, menabur benih. Nah setelah itu kita melakukan pengolahan lahan. Jadi kalau seperti ini di pinggir-pinggir ya, seperti ini harus kita bersihkan ya. Kita pacul pinggir-pinggirnya supaya tidak seperti ini. Nah, jadi yang membaca pun nanti enak. Nah jadi harus kita bersihkan seperti ini. Kita cangkul juga
Kalau ada jerami padinya, kita harus babati. Nah, ini banyak yuyu, banyak kepiting sawah. Jadi ini sudah saya bersihkan rumput sama jerami atau damen padinya ya. Jadi setelah itu kita membuat galengan teman-teman. Ini pematang sawahnya harus diperbaiki ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini pematang sawahnya saya perbaiki cuma seperti ini saja teman-teman. Nah, kemudian setelah siap seperti ini ya, galengan atau pematang sawahnya ini sudah siap, baru kita olah lahan seperti ini teman-teman. Nah, setelah pengolahan lahan seperti ini, baru benih yang kita tabur itu bisa kita cabut teman-teman, atau mungkin bisa berbarengan seperti ini. Hari ini kita bajak sawah, terus kemudian bersamaan kita cabut benih padinya itu. Nah, jadi ini juga perlu begini teman-teman. Nah, caranya ini ya, jadi di pinggir ini untuk memudahkan pembajakan ya. Ini kita harus membabat damen padi atau jerami padi yang tersisa, supaya memudahkan atau membersihkan, memudahkan traktor yang di tepi sawah atau di pinggir sawah ini susah. Terkadang harus kita cangkul juga, karena kelemahan dari traktor itu tidak bisa membajak yang paling pinggir seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Terus kita bersihkan. Dan jangan lupa teman-teman, airnya harus tersedia cukup. Kalau tidak ada air irigasi, ya kita menanti air hujan turun. Kalau air hujan tidak turun seperti ini ya, kita harus mau gak mau harus mompa air, entah dari sungai atau dari sumur bor. Kita lanjut teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita bersihkan rumput-rumputnya yang seperti ini. Kalau kita malas nggak sempat ya, kita semprot dengan herbisida ya, biar cepat mati rumputnya, dan juga supaya cepat tandus tanahnya, memperkaya pengusaha gitu ya kan. Kita bertani konvensional itu seperti itu, memperkaya perusahaan. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, meskipun ada efek buruk ya, membantu juga. Pasti sesuatu itu ada efek baik dan buruknya teman-teman. Nah, itu juga belum teman-teman. Nah, oke. Jadi ini kemarin sudah saya bersihkan, karena ini mendadak traktornya ke sini, jadi saya ini sambil pindah ke sini, saya bersihkan, saya babati yang pinggir-pinggir. Nah teman-teman, perlu saya kasih tahu bahwa kemarin padi sertani saya itu rubuh ketika masih hijau waktu pengisian buah, bulir buah padinya. Tapi alhamdulillah kemarin itu masih dapat 1 ton 4 kuintal
jadi 14 kintal ya. Jadi alhamdulillah meskipun roboh itu masih dapat sekian. Biasanya ini di sini nggak sampai dapat sebanyak itu, katanya orang-orang yang tanam atau tandur itu nggak sampai dapat sekian. Bawonnya itu nggak sampai 75 kg padi. Nah, kemarin itu alhamdulillah dapat 75 kg padi yang tanam itu. Nah, jadi selama ini jadi ada peningkatan lah teman-teman. Jadi meskipun kemarin ini roboh dan robohnya masih hijau waktu pengisian buah, itu ternyata masih dapat banyak. Bisa dilihat di video sebelumnya ya, jadi seperti apa padinya, bagusnya bagaimana, tingginya berapa. Jadi kalau saja kemarin nggak roboh mungkin bisa lebih 1 kintal 1,5 ton lebih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, kita harus bersyukur daripada nggak panen ya. Oke teman-teman, saya pikir cukup ya. Jadi tahapan menanam padi itu seperti apa, cara mengolah lahannya. Oke teman-teman, subscribe itu gratis, tinggal klik itu sudah menjadi sodako jariah sampai ke akhir. Terima kasih. Ya teman-teman, sekian videonya ya teman-teman. Jadi cara mengolah lahan untuk sawah ya, untuk menanam padi seperti itu tahapannya. Jadi kita pertama harus ada lahan untuk ditanamnya, kemudian kita harus siapkan benih padinya. Jadi kita harus menata sawahnya, harus buat pematang sawah, terus kemudian dibabati, kemudian juga dibuat pematangnya, terus diolah dan dicabut, kemudian ditanam dan dirawat sampai panen, seperti itu terus. Nah, jadi alhamdulillah kemarin masih bisa panen, hasilnya lumayan banyak meskipun nggak maksimal. Maksud saya nggak maksimal itu karena kemarin itu roboh teman-teman, padi yang sertani khususnya, yang serang juga roboh. Nah, jadi teman-teman, insya Allah untuk video selanjutnya akan saya hitungkan kebutuhan beras untuk satu keluarga atau satu rumah yang dihuni 4 orang teman-teman. Jadi berapa kebutuhan beras kita selama satu musim tanam ataupun 1 tahun, dan juga berapa padi yang harus kita simpan selama 1 tahun kita sebagai petani. Nah teman-teman, jadi kalau petani harus menyimpan padi sekian dan beras sekian yang dibutuhkan selama 1 tahun, nah yang tidak menanam padi bagaimana? Nah, jadi harus menyiapkan uang. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan yang baru menemukan channel ini mohon didukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.